Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya bakal coba jawab ya pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Mending ambil Supercala MG5 atau Supercala Lumi X. Ini smartwatch sama-sama di bawah 1 juta dan yang paling lengkap untuk fiturnya. Ada smartwatch lain yang lebih lengkap ya di kelas harga segitu atau nambah dikit. Tapi menurut saya sih untuk smartwatch ODM kayak Supercala, City Jungle, saya lebih menjagokan Supercala ya. Karena dari dulu Supercala itu konsisten menggunakan Fitbeing dengan Kriki OS-nya. Pengalaman saya nge-review smartwatch yang paling konsisten, stabil, gak banyak error, ya Fitbeing ini dengan Kriki OS yang selalu dipakai di Supercala. City Jungle kemarin kita udah bahas X2 Pro ya. Fiturnya lengkap banget. Ada peta offline segala, tapi percuma kalau experience penggunaannya tuh jelek gitu ya. Kayak GPS-nya, error-error, mencong-mencong, kemudian kualitas heart rate-nya. Tapi kalau Supercala, alhamdulillah ya, selama penggunaan, selama Fitbeing dan juga Kriki OS itu aman-aman aja. Oke, kembali lagi ke pertanyaan awal nih, mending MG5 atau Lumi X? Untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama jelas banget ya, bagi kalian yang punya pergelangan tangan kecil ya ambil Lumi X ini. Karena untuk dimensinya ini lebih kecil, 42 mm. Sedangkan ini 46 mm. Jadi sekali lagi, bagi yang punya pergelangan tangan kecil di bawah 15 cm gitu ya, 14, 13, bakalan lebih cocok ambil Lumi X daripada Supercala MG5. Kenapa? Meskipun ya ini itu cakep, kalau ukurannya kegedean gak nyaman dipakai tiap hari bro. Selain gak nyaman ya gak pantas juga dilihatnya ya kalau smartwatch itu kegedean di pergelangan tangan. Bakal saya kasih lihat ya gambaran di pergelangan tangan saya 14,5 sampai 15 lah. Nah ini untuk Supercala Lumi X ya atau Lumix. Ini cocok dan ini udah mentok. Kalau tadi cocok, kalau ini mentok ya. Masih cocok juga sebenarnya, cuman lebih pas Lumi X ya. Nah kayak gini. Jadi pertama pastikan dulu pergelangan tangan kalian berapa. Kalau di bawah 15 bakalan lebih cocok pakai Lumi X daripada MG5. Nah sekarang baru ya ke fitur. Kalau kamu ambil ini, apa yang bakal dikorbankan? Kalau kamu ambil ini, bakal kamu dapatkan apa kelebihan dari Lumi X? Karena secara fitur ya, overall jelas lebih lengkap di MG5 daripada di Lumi X. Fitur unggulan di MG5 yang gak bisa kamu dapati di Lumi X, tapi gak tahu ke depan misalkan ada dapat update gitu ya, adalah VO2 Max yang pertama ya. Kita kasih lihat langsung masuk ke menu. Nah ini kan di awal masih sama nih. Nah kalau udah bagian bawah udah beda nih. Ada VO2 Max. Tapi gak tahu ya, saya belum pernah keluar ini hasil VO2 Max-nya. Bagi teman-teman yang menjadikan MG5 ini sebagai harian atau sebagai device utama ya, tulis di kolom komentar gimana pengalaman VO2 Max di MG5. Karena saya kan harus nge-review smartwatch lain, jadi berapa kali pakai ini? 2-3 kali ya. Dan itu pun nggak terus-terusan, jadi berselang beberapa minggu baru dites lagi, tapi VO2 Max nggak muncul-muncul. Dan jujur ya, setiap melakukan pengetesan menggunakan MG5, saya nggak pernah lari dari menu VO2 Max ini. Karena kalau kamu cek di sini, ada untuk ukur VO2 Max langsung ya, lari santai 3 menit, sasaran kecepatan itu harus antara 6 sampai 8. Kemudian fartlek 7 sampai 15 menit kecepatan adaptif. Jadi lari di MG5 itu lari biasa aja. Kalau di smartwatch lain kan kayak Amazfit, Huawei, Garmin, lari biasa pun VO2 Max bakal kebaca gitu ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman user MG5 ya, apakah VO2 Max-nya memang beneran kebaca atau tidak, tulis di kolom komentar. Fitur yang kedua, training load ya atau beban latihan. Ini fitur cakep loh ya, fitur mahal. Biasanya ada di smartwatch kelas atas atau yang udah gede ya, smartwatch dengan brand gede. Beban latihan ini buat apa sih? Buat tahu ya, kamu latihannya over atau tidak. Karena kalau udah over, nanti bakal sering cedera atau gampang cedera. Selain training load, di sini juga ada readiness, kesiapan. Jadi bakal ngukur setelah beres olahraga tuh
kapan kamu disarankan untuk bisa olahraga lagi, jangan terlalu semangat. Nah, ini fitur bagus ya yang ada di MG5 yang nggak bisa kamu temukan di Lumi X. Kalau sisanya sih sama ya, ada kompas, altimeter, barometer, kemudian untuk datanya sama-sama lengkap, balas pesan juga sama-sama udah bisa, remote kamera bisa, bahkan ke kamera bawaan dari HP ya. Gak ada beda kecuali yang tadi saya sebutkan ya, VO2 Max dan juga training load. Kayaknya gitu aja untuk panduan membeli Supercala antara MG5 atau Lumi X. Sekali lagi saya minta bantuan dari teman-teman, terutama user MG5 ya, untuk pengalaman VO2 Max-nya. Apakah bisa atau tidak? Apakah harus lewat fitur VO2 Max atau dipakai lari beberapa kali keluar? Kalau pengalaman saya sih 3-4 kali pengetesan ya, 2-3 kali pengetesan belum ada data VO2 Max. 1, 2, 3 kali ya, 3 kali pengetesan lari 4 kilo, 4 kilo, 2 kilo atau 3 kilo tidak keluar data VO2 Max-nya. Oke, terima kasih bagi yang nyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian tertarik ya salah satu dari smartwatch ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.